Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya. Kali ini kita akan membahas tentang teori probabilitas atau peluang. Teori probabilitas dimulai pada abad ke-17 ketika dua matematikawan besar Perancis yaitu Blaise Pascal dan Pierre de Fermat berkorespondensi atas dua masalah dari permainan bertema peluang. Masalah seperti yang diselesaikan Pascal dan Fermat terus berlanjut dan mempengaruhi matematikawan lain seperti Huygens, Bernoulli, dan de Moivre dalam membangun teori probabilitas matematika. Saat ini, teori probabilitas sudah mapan sebagai cabang ilmu matematika yang menemukan aplikasi di setiap bidang ilmiah aktivitas dari musik hingga fisika. Dan dalam pengalaman sehari-hari, dari prediksi cuaca hingga memprediksi resiko perawatan medis. Sebelum masuk ke peluang, sebenarnya apa itu peluang? Dalam Dictionary of Mathematics terms, peluang diartikan sebagai sebuah studi tentang kemungkinan munculnya suatu kejadian. Sementara, dalam probability for dummies, probabilitas adalah kemungkinan jangka panjang bahwa hasil tertentu akan terjadi dari beberapa proses acak. Nilai peluang terletak antara 0 atau yang tidak mungkin terjadi dan 1 yang menandakan bahwa suatu kejadian pasti akan terjadi. Dalam konsep peluang, kita mengenal adanya beberapa istilah, antara lain titik sampel atau sample point. Titik sampel dapat dikatakan sebagai anggota himpunan ruang sampel. Titik sampel adalah setiap hasil yang muncul dari sebuah percobaan acak. Misalnya, pada percobaan melempar sebuah koin, angka dan gambar yang merupakan hasil dari percobaan tersebut adalah titik sampel, masing-masingnya ya. Berarti angka tersendiri adalah titik sampel dan gambar tersendiri juga merupakan titik sampel. Gabungan kedua titik sampel tersebut membentuk ruang sampel. Misalkan contoh lain yaitu melempar sebuah dadu. Nah, hasil yang mungkin dari pelemparan sebuah dadu adalah munculnya titik dadu 1, titik dadu 2, sampai titik dadu 6. Masing-masing kemunculan tersebut, munculnya titik dadu 1, kemudian munculnya titik dadu 2 itu masing-masingnya adalah titik sampel. Keenam titik sampel tersebut jika digabungkan membentuk suatu ruang sampel. Selanjutnya yaitu ruang sampel atau sample space. Ruang sampel atau ruang probabilitas, terkadang ada yang menyebut seperti itu, dinotasikan dengan huruf S besar atau kapital S, merupakan himpunan seluruh hasil yang memungkinkan dari sebuah eksperimen. Seperti tadi saya contohkan pada percobaan melempar sebuah koin, kita punya dua titik sampel yaitu munculnya angka dan munculnya gambar. Apabila kita gabungkan, maka keduanya membentuk suatu ruang sampel. Jadi misalkan S sama dengan kurung buka A, G, kurung tutup. Seperti itu. Pada percobaan melambungkan sebuah dadu, tadi kita peroleh titik sampelnya itu munculnya titik mata dadu 1 hingga mata dadu 6. Nah, kita gabungkan semuanya maka membentuk suatu ruang sampel. Maka S sama dengan kurung buka 1, 2, 3, 4, 5, 6 kurung tutup. Seperti itu. Apakah Anda sudah memahami konsep ruang sampel pada percobaan sederhana, yaitu yang melibatkan satu percobaan saja? Nah, jika Anda sudah memahami bahwa ruang sampel itu adalah himpunan seluruh titik sampel, lalu bagaimana jika percobaan tersebut hasil dari dua percobaan atau kombinasi dari dua percobaan, seperti misalkan melempar dua koin atau melempar satu koin dan satu dadu atau melempar dua buah dadu. Bagaimana mencari ruang sampelnya? Nah, untuk masalah seperti itu kita secara sederhana dapat mengalihkan jumlah titik sampel
dari percobaan 1 dan percobaan 2. Misalkan kita melempar 2 buah koin, di mana masing-masing percobaan itu titik sampelnya adalah 2, maka banyaknya anggota dari ruang sampel pada percobaan melempar 2 koin adalah 2 kali 2. 2 itu titik sampel dari percobaan koin 1, dan 2 itu 2 berikutnya titik sampel dari percobaan melempar koin kedua. Jadi ruang sampelnya atau banyaknya titik sampel dalam ruang sampel tersebut adalah 4. 2 kali 2 sama dengan 4, seperti itu. Itu cara mudahnya. Atau kita bisa menggunakan metode tabel untuk memerinci titik sampel dari percobaan yang merupakan kombinasi dari 2 percobaan. Pada metode tabel, kita membuat sebuah tabel di mana tabel paling kiri dan paling atas merupakan titik sampel dari masing-masing percobaan. Ini kiri dan atas pembaca ya. Pada kasus melempar 2 buah koin, kita anggap pelemparan koin 1 merupakan percobaan 1 dan pelemparan koin 2 merupakan percobaan 2. Selanjutnya kita hanya perlu membuat tabel dengan dan meletakkan titik-titik sampel pada koin percobaan pertama, koin 1, dan koin 2 di tabel paling kiri, di kolom paling kiri, dan titik-titik sampel dari koin 2 pada baris paling atas. Sehingga diperoleh ketika kita mengoperasikan tabel tersebut, hasilnya adalah AA. Misalkan kolom paling kiri kita isi AG, titik sampel dari K1, dan baris paling atas kita isi AG juga dari kiri ke kanan, itu AG yang merupakan titik sampel dari koin 2, maka hasilnya adalah AA, AG, GA, dan GG. Nah, pada kasus melambungkan 2 buah dadu juga demikian. Kita buat sebuah tabel di mana tabel paling kiri itu merepresentasikan titik-titik sampel dari dadu 1, dan baris paling atas atau kolom paling kiri merepresentasikan titik-titik sampel dari dadu 1, dan baris paling atas merepresentasikan titik-titik sampel dari dadu kedua. Lalu kita tinggal mengisi tabel sel-sel kosong yang ada pada tabel tersebut. Kemudian metode kedua yang dapat kita pakai adalah menggunakan diagram pohon. Pada metode ini kita menentukan titik sampel dan ruang sampel dengan garis hubung. Dinamakan diagram pohon karena garis hubung ini bercabang-cabang sebagaimana layaknya sebuah pohon. Pada metode ini titik-titik sampel dari percobaan 1 menjadi akar atau pangkal cabang, sementara titik sampel dari percobaan kedua menjadi cabangnya. Jadi titik-titik sampel dari percobaan pertama bercabang sebanyak titik sampel pada percobaan kedua. Ketika percobaan tersebut lebih dari 2, maka cabang kedua, yaitu pada percobaan kedua yang menjadi akhir, karena percobaan pertama akar, percobaan kedua itu nanti adalah cabang dari percobaan pertama, maka nanti percobaan kedua bercabang lagi sebanyak titik sampel percobaan ketiga, seperti itu. Jadi setengah. Demikian, semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat dan bisa Anda pahami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.